Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sholatu ala rasulillah ma'badu. Kembali lagi kita akan mengkaji kitab Sittin Mas'alah. Dan pembahasan kali ini terkait kewajiban mandi besar atau mandi wajib, yang mana di dalamnya itu kan ada fardu-fardu atau hal-hal yang perlu dilakukan atau hal-hal yang perlu dipenuhi hingga menjadikan mandi wajib itu hukumnya sah. Hal ini penting untuk dipelajari, penting diketahui agar hal-hal yang berkaitan dengan ibadah yang mewajibkan bersih dari hadas besar itu bisa terlaksana dengan sah. Misalnya sholat. Sholat itu kita sebagai mukallaf punya kewajiban saat kita terhindar dari hadas kecil maupun hadas besar, bersih dari haid maksudnya, itu kita wajib melaksanakan sholat 5 waktu. Dan sholat 5 waktu ini merupakan salah satu ibadah yang mengharuskan pelakunya untuk bersih dari hadas kecil. Bersih dengan hadas kecil berarti cukup dengan wudu, atau bersih dari hadas besar. Hadas besar bisa dihilangkan dengan mandi besar ini atau mandi wajib. Oleh karena itu perlu kita ketahui apa saja yang harus dipenuhi ketika seseorang melaksanakan mandi wajib. Langsung saja masuk ke materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa furudul husli ai hadza daiki ku furudul husli pira-pira fardune atus al wajibi kang wajib. An-niyatu siji rupane niat wa isolul ma'i lan nyampeake banyu ila jami badanihi maring sakabehane badane wong. Wa syarihi lan rambuté wong. Wa basyaratihi lan kulite wong. Hatta ma hingga barang tahta kulfatin nisore kulub ghairi mahtunatin kang durung di sunat wa batini udhanaini lan jerone batin itu ini ya, jerone telinga wasima khaihi lan dua lubangnya telinga wa harqi fihima lan lubang tindike udunain wa surratihi lan udele wong wa al yaihi lan dua pantate wong wa izalatin najasati lan ngilangi najis min ala badanihi saking atase badane wong ingkana lamun ana apa najasa wa mau ta barang-barang siwa dalika kang saliyane mengkono-mengkono kabeh ku mau iku sunanun hukume sunnah min tasmiyatin bayane saking maca bismillah wa husli kafai lan ngusap mbasuh dua telapak tangane wong salasan kelawan telu wa madmadatin lan kekemu wa istinsyakin lan nyesep banyu maring ireng wa iri dalika lan liyane mengkono-mengkono kabeh. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kitab ini dijelaskan bahwa hal-hal yang hukumnya fardu atau hal-hal yang perlu dipenuhi atau harus dipenuhi saat seseorang mandi besar adalah satu niat. Niat ini tempatnya ada di hati, dilaksanakan bersamaan dengan fardu yang lain yang juga dilakukan pertama. Misal basuhan pertama kali. Saat seseorang membasuh dirinya untuk pertama kali ketika mandi wajib ini, dia harus basuhan pertama ini harus dibarengi dengan hatinya berkata bahwa dia sedang melaksanakan mandi wajib atau mandi besar fardu lillahi ta'ala. Itu satu niat. Yang kedua isolul ma ila jami'i badani, yakni menghantarkan air ke seluruh anggota badan. Anggota badan itu apa saja? Sya'rihi, rambut, bulu dan lain sebagainya yang ada di zahir badan manusia ini wajib untuk dibasuh
atau basahi atau terkena air, bukan hanya diusap tapi dibasuh. Berikutnya juga termasuk jami badani, semua kulit manusia, kulit-kulit kita, baik di kepala, di kaki, di badan dan lain sebagainya, yang dohir tentu saja, itu juga wajib dibasuh. Hatta ma tahta kulfatin, hingga misal seseorang ini yang sudah berkewajiban mandi besar, ternyata dia belum khitan atau belum sunat atau belum potong ujung dari ya belum disunat lah bahasa Indonesianya, itu maka air dari mandi ini harus sampai di bawah daging kulub atau daging yang belum disunat tadi. Itu harus dibuka, terus dibersihkan, dibasuh juga. Terus juga termasuk jami batini uduna ini telinga ini kan ada yang dohir di belakang ini ya. Batin itu yang bagian dalam ini batin. Wasimahaihi, dan lubangnya. Itu bukan yang berada di dalam banget, bukan, tapi yang ada di ini ya, lubang ini dan batinnya telinga. Ini juga harus terbasuh. Wa harki fihima, bila seseorang punya tinde, punya lubang buatan di telinga, maka juga harus terkena air. Jadi dalam tinde itu jangan sampai tidak terkena air. Surati, lubang pusar juga harus kena. Wa alyaihi, dua pantatnya orang juga harus kena. Wa izalatin najasati, dan menghilangkan najis-najis yang masih menempel di badan, jika memang ada najis. Jadi ini adalah hal-hal yang perlu dipenuhi oleh seseorang yang mandi besar. Niat menghantarkan air ke seluruh anggota badan yang dirinci tadi rinciannya. Yang terakhir adalah menghilangkan najis di semua anggota badan kalau memang ada najis. Sedangkan hal-hal selain yang disebut di awal itu tadi, hukumnya adalah sunnah. Seperti membaca bismillah, itu hukumnya sunnah. Membasuh dua telapak tangannya itu sunnah. Terus kemudian berkumur itu sunnah. Wa istinsyak, menyesap air, menghirup air ke dalam hidung, itu juga hukumnya sunnah. Jadi yang wajib ya yang tadi tiga itu dirinci ke bagian-bagian seperti telinga, di bawah kulub, terus di lubang-lubang tinde, di pusar, di pantat dan lain sebagainya. Itu yang harus seseorang lakukan, seseorang penuhi ketika melakukan mandi besar. Khairul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.